Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Rizky, selamat sore Pak Iwan. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak? Kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah. Di sini saya sebagai observer Pak. Jadi nanti kita akan praktek coaching juga. Yang sebagai coach itu Pak Rizky, Ya, Pak Rizky dan coachnya Pak Iwan. Pak Rizky, sebelumnya saya tanya dulu apa yang ingin dikembangkan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan untuk kita coaching. Oke, terima kasih Pak Bobi sebagai observer saya. Saya di sini ingin mengembangkan pertama sebagai coach itu pertama mendengar dengan baik. Terus yang kedua juga saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan mendalam agar tahu juga solusinya bagi coach. Terus yang ketiga juga kehadiran penuh untuk seorang coach. Jadi yang saya amati ketika itu ya Pak ya, Ya, betul. dari mendengarkan aktif, Betul. kemudian kehadiran dan pertanyaan yang berbobot ya. Betul. Oke. Nah Pak Rizky, apa harapan dari observasi ini kita? Pertama harapannya pasti ingin mengembangkan saya. Ya. Pertama dari sisi saya sebagai individu secara sosial saya bisa mengembangkan dengan coachingnya juga, skill saya sosial juga kepada coachingnya juga, dan juga saya bisa menggali memahami permasalahan yang ada di coaching itu tersebut. Misalnya dari tiga hal aspek dari kompetensi itu saya ingin berkembang, terutama mendalami masalah dan juga kita bisa mengerti dengan masalah tersebut dan solusinya bisa muncul sendiri. Oke bagus, terima kasih. Boleh kita mulai untuk praktek coaching. Oke. Ya, assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon waktunya Pak Iwan ya. Siap, Pak Rizky. Ya, kita akan ngobrol dulu sebentar di hari yang mungkin sore ini hujan mengganggu waktunya nih Pak Iwan ya. Nyantai Pak. Ya Pak Iwan, jadi di sini saya ingin bertanya Pak ya, mengkonfirmasi terkait ada laporan ya, terkait laporan tersebut. Saya ingin bertanya terkait persiapan PPKKS Pak ya. Jadi PPKKS ini adalah program yang dibuat oleh pemerintah dan juga untuk menilai kepala sekolah ya Pak ya. Nah di sini Pak, dari panitia PPKKS kemarin melaporkan ke saya bahwa Pak Iwan itu termasuk di dalam itu guru yang belum mengumpulkan administrasi. Nah kira-kira nih menurut Pak Iwan itu kenapa Pak? Ya gini, Pak. Terima kasih Pak Rizky. Ya, sebetulnya bukan belum mengumpulkan Pak, sebetulnya. Cuman mungkin belum selesai semuanya. Sedangkan deadline-nya nanti tanggal 7. Saya ya sekitar 30%-an lagi Pak. Mungkin ada kekhawatiran tidak selesai mungkin yang dibuat kemarin. Memang itu deadline pengawas itu tanggal 7. Mungkin sekolah juga ada deadline-nya. Memang kemarin deadline-nya. Saya tinggal 30% lagi belum terselesaikan. Ya, saya paham ya Pak ya, bahwa Bapak juga di sini mungkin ada tugas-tugas yang mungkin tambahan ya Pak ya, dari sekolah yang itu juga menjadi amanah dari sekolah. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri ada beberapa tugas yang kita harus emban, terutama kepanitiaan yang sekarang terbentuk yaitu panitia PPKKS. Ini mereka juga bertanggung jawab dan itu atas instruksi saya juga untuk mengumpulkan administrasi. Cuman kemarin ini yang menjadi masalah itu adalah dari panitia PPKS melaporkan bahwa sewaktu Bapak dimintai administrasi terkait PPKKS ternyata Bapak sering menghindar. Nah kira-kira kejadian seperti apa sih? Ya, begini Pak, memang betul saya menghindar Pak, karena kondisi emosi saya juga sedang tidak stabil. Takutnya nanti saya salah ngomong jadi masalah baru kan. Memang waktu itu dari panitia itu nagih ke saya, dan saya lagi di depan pintu waktu itu nagih. Mungkin dia kesel atau gimana, nadanya agak tinggi. Nah, saya takutnya kepancing emosi. Saya juga ngomong saya nggak sopan sih Pak sebenarnya. Saya ngomong, udahlah nantilah
saya sambil pergi Pak, karena kalau saya ladenin saya kondisi emosi Pak, nanti kan jadi berabe muncul timbul masalah baru. Emang ini salah saya belum selesai kan. Cuman mungkin juga saya juga mungkin nanyanya jangan sampai depan itu atau depan orang dengan ada yang nggak tinggi, jadi saya juga agak tersinggung sebetulnya. Itu Pak sebetulnya sebetulnya mungkin seperti itu konsepnya. Memang saya salah, memang saya salah belum selesai karena mungkin kegiatan ini kan lagi numpuk Pak nih, kegiatannya lagi menghadapi liga, saya kan nantinya anak liga, terus belum yang insidentilnya lagi ngerjain tugas, tiba-tiba ini ada anak keseleo dan sebagainya, kan gak ada yang lain, saya pergi lagi, tinggalin lagi, kan kalau udah ditinggalin malas Pak, nah ini salahnya saya malas Pak, itu kalau udah ditinggalin, dah lah, jadi sedangkan yang lain nggak ada Pak, kalau ada yang anak ya keseleo, jatuh, kesurupan, kan nggak ada yang lain, saya lagi, dan juga kegiatan itu selain mungkin ini ada tugas baru juga yang membenahi yang ada di Bandung Timur, mungkin benturan itu sebetulnya ya itu bukan alasan sih Pak sebetulnya, cuma memang kondisinya seperti itu. Saya menghargai Pak atas sikap yang Bapak lakukan, pertama tidak menimbulkan konflik baru ya Pak ya. Yaitu menghindar itu artinya bukan artinya menghindar secara tanggung jawab ya Pak ya, tapi menghindari konflik yang mungkin bisa terjadi. Tapi di sini kan kita harus tahu bahwa saya juga bertugas untuk menjaga keharmonisan, kesinergisan antara pegawai dan juga Bapak selaku guru juga gitu ya, dan juga teman-teman yang lain. Jadi memang pertama saya menghargai Bapak yang sudah Bapak lakukan, tapi juga satu sisi kita juga harus satu sama lain saling mengerti ya Pak ya. Nah, apa sih Pak yang membuat tadi betul Bapak ada kegiatan-kegiatan lain, terus juga ada tugas tambahan lain. Nah kira-kira nih Pak, menurut Bapak agar kita bisa mencapai target tadi KPKKS yang kita sebentar lagi Pak ya, kira-kira ke depannya agar tidak keteteran nih Pak ya, seperti sekarang kira-kira seperti apa? Ya Pak, dari kejadian itu juga itu sudah ini Pak, sudah dirumuskan. Saya juga udah bikin surat-surat schedule lah Pak, ini harus selesai tanggal hari ini harus selesai, ini saya udah dari ini kan karena memang 30% lagi lah Pak tentang ini aja, tentang apa program ekstrakurikuler. Sedangkan saya di staf kesehatan itu bagian ekstrakurikuler. Nah tinggal itu aja yang belum saya selesaikan. Ini udah disusun Pak, kedua kecil-kecilan udah disusun. Ini selesai dari pokoknya sebelum tanggal 4 itu kita udah selesai sih Pak. Sudah selesai. Insya Allah Pak. Insya Allah ya Pak ya. Ya, terima kasih tadi Bapak juga sudah menjawab berarti administrasi sebenarnya bisa mencapai target. Cuman ya tadi ya, untuk menghindari konflik-konflik baru kita juga harus bisa apa ya, kalau kita menghias kata-kata kita biar tidak juga menimbulkan konflik. Nah Pak, saya tadi tertarik dengan Bapak bahwa Bapak kadang-kadang bisa mungkin tidak memunculkan stres atau apakah Bapak ada mungkin yang membuat hambatan di rumah atau di rumah terutama ya Pak, ada nggak Pak? Kalau di rumah sebenarnya baik aja Pak. Cuman mungkin kalau saya bawa pekerjaan ke rumah karena ya harus memang dikerjakan sekolah ya Pak ya. Kalau dibawa ke rumah kadang-kadang ya orang yang di rumah agak bete juga Pak, mungkin karena mau pergi ke sini lihat saya ngerjain tugas kan ya juga nggak bisa, nggak mau mengganggu. Nah, akhirnya ya bete lah, cemberut Pak. Kalau dia nggak ngomong tapi cemberut kadang-kadang. Ditanya kenapa? Enggak apa-apa, tapi setelah diajak curhat, ngapain sih tugas dibawa ke rumah, kan di rumah. Nah itu Pak ngomel-ngomel kayak gitu lah, walaupun nggak marah sih sebenarnya, itu aja Pak. Jadi saya nggak bisa dibawa ke rumah, kalau yang kalau banyak, kalau sedikit-sedikit mah bisa lah Pak. Aman Pak kalau di rumah mah, cuman itu aja nggak bisa dibawa ke rumah Pak. Ya, berarti kan sebenarnya tingkat hambatan yang ada di rumah tidak begitu tidak begitu besar. Cuman kan beberapa masalah, terutama kita berkaitan dengan tekanan juga kan. Apakah
berkaitan dengan hal tersebut, misalnya sekarang Bapak dikasih amanah yang begitu besar, gitu ya, beberapa amanah itu, dan juga teman-teman juga bisa apa namanya itu memberikan amanah baru juga ke Bapak. Ini itu gimana Pak? Kira-kira biar Bapak bisa menghadapi bukan hanya permasalahan sendiri, tapi juga kita dengan rekan kerja. Mungkin ini di sayanya Pak harus memperbaiki antara manajemen waktu mungkin Pak ya. Harus bikin kedua time-nya, program apa yang harus diprioritaskan dan sebagainya. Mungkin ini buat saya mungkin saya lemah di manajemennya. Kadang-kadang SKS Pak disebut semalam kadang-kadang gitu Pak. Kalau udah keteteran baru dikerjakan. Mungkin itu dan insya Allah juga lagi latih bahasa Pak. Kadang-kadang saya kan orang olahraga beledak-beleduk Pak. Jadi ya sedikit-sedikit pernah bisa ngobrol dengan guru yang lain dengan bahasa yang enak. Ya Pak, berarti kan sebenarnya solusinya sudah ada ya Pak. Dari Bapak sendiri, tinggal prakteknya seperti apa, ditambahkan tadi Pak, menghindari SKS Pak, gimana itu Pak solusinya? Nah, itu ya tadi Pak, saya mau bikin schedule sekarang Pak bikin mengatur waktu tugas sekian kapan harus selesainya, jadi tidak ada istilah sistem kebut semalam lagi Pak. Nah, karena memang itu merepotkan juga Pak, saya sampai begadang, besoknya saya pusing di sekolah, akhirnya ya kadang nguring-nguringan, kadang anak juga ngajar juga nggak konsen gitu Pak. Memang itu minus sih kalau saya tidak gitu. Kalau di sekolah Pak, ada rekan nggak yang membantu Bapak? Sebetulnya banyak Pak rekan yang membantu, cuma mungkin karena ini lagi pada sibuk masing-masing. Juga ini lagi nyari siapa yang udah selesai ini mau diajak ngobrol, mau minta bantuan untuk menyelesaikan yang sedikit-sedikitnya nih, yang kurang-kurangnya. Kebetulan tadi udah ngobrol kita dengan rekan, sudah ada yang selesai karena mereka itu hanya membuat modul ajar dan sebagainya yang pribadi aja. Kebetulan saya ada yang tambahan, ini saya udah minta bantuan, udah oke Pak, tadi udah siap membantu katanya. Mereka udah selesai dia udah ngomongin. Ya Pak, saya hargai juga dengan apa yang Bapak sudah lakukan. Artinya Bapak sudah berusaha untuk hal tersebut dan ada rekan yang membantu berarti ya Pak ya. Dan rekan tersebut juga bisa membantu ke pekerjaan Bapak. Nah selanjutnya Pak, apakah hal tersebut juga tadi kan Bapak ke rekan guru, ke rekan misalnya siswa ataupun ke hal-hal yang lainnya itu berefek kan Pak? Misalkan tadi kan rekan guru yang diberi amanah untuk panitia PPKS, Bapak akhirnya menjawabnya seperti itu. Apakah hanya ke dia saja atau ke teman-teman yang lain? Sebetulnya kalau konfirmasi sama dia aja sih Pak, karena saya kaitannya dengan dia sebetulnya yang nadi itu Pak, yang dia mungkin nyatanya rada bawel dia tuh Pak sebenarnya mah Pak. Jadi saya rada kepancing Pak. Tapi nanti Pak insya Allah saya akan coba nemuin dia. Setelah pekerjaan saya sudah selesai, saya temuin, saya minta maaf, nanti memang saya tidak sopan menurut saya karena dia juga dikasih amanah seperti itu juga karena di saya, dan ini ya insya Allah nanti saya selesaikan dengan dia yang mungkin dia tersinggung sih, makanya informasi langsung nyampe ke Bapak. Ya Pak, jadi memang informasi kenapa harus sampai ke saya juga itu kan menjaga kondusivitas dan memang itu ada amanah juga Pak ya dari saya selaku pimpinan juga untuk ke panitia PPKS. Artinya Bapak di sini juga sebagai guru ada tugas tambahan, itu juga adalah amanah dari kawan-kawan. Dan juga tadi panitia PPKS itu juga adalah amanah dari kawan-kawan. Jadi sebenarnya saling ya Pak ya. Dan di sini saya juga menjaga agar sinergis antara Bapak, panitia PPKS, dan juga seluruh staf dan guru juga. Nah Pak, komitmennya ke depan Pak, kira-kira apa nih Pak untuk kegiatan yang terutama tadi yang bisa menghambat kegiatan tadi ya Bapak bikin katanya schedule yang lebih rinci lagi dan juga ada skala prioritas ya Pak seperti itu. Nah komitmen Bapak ke depannya seperti apa agar tidak muncul seperti ini lagi? Kalau Pak, konfliknya saya akan bertanggung jawab dengan apa yang saya rencanakan, dengan apa yang saya lakukan, saya akan bertanggung jawab.
dan akan ada ini Pak, mungkin evaluasi berkala dengan kegiatan saya sendiri, mungkin dengan rekan nanti juga mungkin saya harus lebih banyak refleksi diri mungkin Pak ini, untuk masalah seperti ini, apalagi berkaitan dengan masalah emosional dan sosialnya mungkin Pak, saya harus belajar lagi. Ya. Ya, saya mendukung Pak dengan apa yang Bapak sampaikan. Semoga itu menjadi komitmen kita bersama ya Pak. Komitmen Bapak juga, komitmen kita di sekolah, karena itu menjaga sinergis juga antara kepala sekolah, guru, staf juga semua agar tercipta keharmonisan ya Pak ya. Karena semua juga punya amanatnya masing-masing. Dan kalau Bapak ada keluhan-keluhan yang berkaitan dengan hal ini, silakan sampaikan ke saya. Dan juga tadi yang dilaporkan dari PNSPA PKKS, karena juga amanah dari saya, itu keluhan saya. Moga-moga dengan adanya hal ini tidak menambah keruncingan ya, justru Pak kita agar lebih bisa saling menghargai satu sama lain dan moga-moga kedepannya bisa lebih baik. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas waktunya dan kita mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak. Tadi kompetensi yang dikembangkan 3 tadi ya. Betul. Baik, oke, mantap. Ketiga-tiganya kalau menurut pengamatan saya itu sudah tercapai Pak, sudah tercapai, sudah lebih dari ada target gitu ya. Tadi yang Pak Rizky lakukan, boleh repeat apa saja sih yang dilakukan ketiga itu sudah tercapai di catatan saya. Terima kasih Pak Budi. Di sini saya yang pertama pasti yang dimulai dari diskusi yang awal itu dari sebuah identifikasi masalah ya. Kita tidak boleh menghakimi dari apa yang menjadi audiens kita atau porsi kita, tapi tanyakan dulu kejadian yang seperti aslinya seperti apa, dan juga tadi ya hambatan-hambatan yang kira-kira dari kejadian itu apa sih. Jadi benar-benar kita itu hadir untuk memberikan solusi dan juga memandu dia juga untuk mendapatkan solusi tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Semuanya ada ya, alhamdulillah. Lengkap semuanya. Kompetensinya sudah sesuai, kemudian dari ketiga kompetensi yang ingin ditingkatkan itu sudah tercapai target Pak Iki. Terima kasih Pak Iki atas waktunya. Sehat selalu Pak Iki, Pak Iwan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.